Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia tingkat nasional tahun 2018, yaitu soal nomor 4. Untuk nomor lain, silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau di s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 4. Air merupakan senyawa istimewa yang dianugerahkan kepada manusia. Keistimewaan air dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam keadaan padat, air berbentuk kristal dengan struktur seperti pada gambar berikut. Strukturnya seperti ini. Setiap atom oksigen terkoordinasi secara tetrahedral dengan 4 atom oksigen yang lain. Pada ikatan atom-atom oksigen tersebut ada ikatan hidrogen. Delta H sublimasi S pada 0 derajat Celcius adalah 51 kJ per mol untuk air ya. Dengan membandingkan padatan yang tidak berikatan hidrogen, yaitu zat padat yang hanya memiliki gaya van der Waals, kristal es tersebut jika tidak memiliki ikatan hidrogen hanya akan memiliki delta H sublimasi sebesar 15,5 kJ. Kalau punya ikatan hidrogen, 51 kJ per mol. Berdasarkan data yang ada ini, kekuatan hidrogen dalam satuan kilojoule per mol dalam es tadi ini berapa? Jadi sekali lagi untuk dipahami bahwa setiap bulatan di sini ini adalah molekul air. Jadi di dalamnya ada H, ada O yang kemudian terkoneksi, kemudian membentuk macam struktur tetrahedral ya. Sekarang pembahasannya. Kita hitung kelebihan delta H dari sublimasi padatan tanpa ikatan hidrogen dapat dihitung dari selisih delta H sublimasi S dengan delta H sublimasi S tanpa ikatan hidrogen, karena kita akan menentukan ikatan hidrogennya kan. Sehingga kalau kita hitung delta H yang berlebih itu adalah delta H ikatan hidrogen nantinya, itu adalah delta H sublimasi S dikurangi delta H sublimasi S tanpa ikatan hidrogen yang hanya ada gaya van der Waals tadi. Jadi nilainya adalah 51 dikurangi 15,5 kJ per mol, sehingga memperoleh hasil 35,5 kJ per mol. Itu adalah delta H berlebih yang merupakan delta H ikatan hidrogen. Kemudian penjelasan dari cerita bahwa setiap molekul air tadi katanya terhubung dengan 4 molekul air yang lain. Jadi visualnya seperti yang ada ini ya. Jadi H ketemu dengan O dari molekul berbeda, demikian pula yang ini O, karena O punya 2 pasang elektron bebas, maka dia mampu membentuk 2 ikatan hidrogen dengan 2 molekul H2O lain. Demikian pula H yang sisi sebelah sini. Nah, jadi dalam satu molekul air itu akan terdapat 4 ikatan hidrogen. Tetapi dalam setiap ikatan hidrogen, ini kan dipakai bareng-bareng. Sehingga nanti kita dapatkan ikatan rata-ratanya atau jumlah ikatan hidrogen dalam air. Itu rata-ratanya berapa? Jadi kalau setiap ikatan hidrogen digunakan bareng bersama 2 molekul, sementara satu molekul air tadi ini berikatan dengan 4 molekul yang lain, sehingga total ikatan hidrogennya sama dengan 4, dan setiap ikatan hidrogen menghubungkan 2 molekul air berarti rata-ratanya sama dengan 2 ikatan hidrogen. Nah, dari sinilah kita kemudian bisa menghitung delta H ikatan hidrogennya. Dengan cara menghitung delta H dari ikatan hidrogen hasil selisih sublimasi S yang berikatan hidrogen dengan yang tanpa ikatan hidrogen. Kemudian dibagi dengan jumlah ikatan hidrogen dalam H2O secara rata-rata tadi. Karena setiap H2O secara rata-rata sama dengan 2 ikatan hidrogen, maka kita peroleh nilainya 35,5 kJ per mol dibagi 2 mol ikatan hidrogen. Sehingga kita peroleh angka 17,75 kJ per mol ikatan hidrogen. Lalu jawaban mana yang benar? Dari yang tersedia tadi, nah ini, kalau begitu jawaban yang benar adalah yang C. Oke, seperti itu saja, tidak terlalu rumit sebenarnya. Pemahamannya adalah di bagian berapa jumlah ikatan hidrogen secara rata-rata untuk setiap satu molekul air ya. Terima kasih telah menyimak video pembahasan soal kimia nomor 4 KSM tingkat nasional tahun 2018. Sampai jumpa pada pembahasan soal nomor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.